bagaimana kita bisa menjual minyak curah ya. Ada beberapa alternatif. Nah, ini saya besarkan aja. Yang pertama, kita bisa menjadi seorang agen. Ya, oke. Nah, jadi kami atau kita di sini adalah pusat minyak goreng yang berkantor di Semarang. Namanya Sentral Minyak Goreng. Melayani distribusi minyak di seluruh Indonesia, tapi memang fokus kami saat ini di Pulau Jawa dulu fokusnya, karena kalau untuk luar pulau ke Papua, ke Makassar, ke Medan, Padang dan Lampung segala ada berminat, cuma memang ada beberapa hal yang mesti diselesaikan dulu urusan sistem distribusinya, nanti saya ceritakan ke teman-teman semua ya. Nah, kantor di sini teman-teman bisa lihat deponya ada di Jalan Padi, kantor pemasaran di Geraha Mataram, tempat saya kantor di sana. Setiap waktu teman-teman kalau ke Semarang mampir, silakan mampir ke Geraha Mataram teman-teman ya, kantor saya di sana. Bisa lihat barangnya seperti apa. Saya juga ada barangnya, praktek sudah jual minyak per hari ini juga. Nah, jadi kalau kita ngomong minyak goreng itu memang terus terang aja, mungkin ada orang bertanya ke saya yang dengan istilahnya ketakutan, Pak, ini kalau jual minyak curah nanti kita kena rahasia polisi, bermasalah nggak Pak? Banyak sekali yang orang-orang tanya seperti itu teman-teman. Jadi saya pastikan dulu bahwa kegiatan menjual minyak curah melalui PT Sentra ini memang kegiatan yang legal, semuanya resmi teman-teman ya. Jadi kita memiliki perizinan dan legalitas, ikut regulasi dari perusahaan minyak pusat dan pemerintah. Yang kita lakukan semua berizin, bukan kita nimbun minyak ilegal, nanti kalau ada rahasia kita bisa kena ciduk, bisa kena tindakan pidana. Enggak. Jadi ini cerita tentang kerja yang benar-benar putih dan bersih. Nah, legalitasnya seperti apa nanti saya tunjukkan ke teman-teman ya. Jadi ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi ketika teman-teman mau bergabung dengan kami. Yang pertama, kita akan membuat MOU kemitraan. Jadi antara perusahaan di Semarang dengan usaha teman-teman, baik itu PT perorangan ataupun CV dan PT ya. Jadi silakan, mau perorangan bisa, mau organisasi, yayasan ataupun perusahaan juga bisa, nggak ada masalah. Nanti ada MOU-nya. Perizinan usaha sudah pasti, memiliki NIB, NPWP, aktanya sudah ada, dan yang terpenting nomor 3 teman-teman, yang namanya SIMIRAH, Sistem Informasi Minyak Goreng Curah. Nah, ini yang mengamankan kita ketika kita menjalankan bisnis minyak goreng. Jadi kalau teman-teman nanti ada rahasia, teman-teman tinggal buka aja websitenya ya, namanya SIMIRAH, di situ nanti terdaftar ya. Jadi selain poin nomor 3 legalitas, teman-teman juga mendapatkan seperti dispenser Pomigo itu. Lah kita bilang supaya spam dulu ya, yang hijau kanan ini namanya Pomigo, pom minyak goreng. Yang kiri kayak tandon air itu namanya kempu ya. Kalau kita untuk bak mandi di atas gendeng itu biasa yang penguin itu kita ngomong tandon. Kalau dalam dunia perminyakan kita ngomong namanya kempu ya. Juga ada jaminan distribusi minyak goreng curah. Memang ada beberapa mitra yang sudah pernah buka bisnis seperti ini ternyata tidak disuplai oleh perusahaan ya, entah mereka putus mitra, entah mereka juga berhenti beroperasi, kita nggak tahu apapun alasannya. Tapi di sini kami menjamin karena kita memiliki banyak supply ya, jadi kita meyakinkan teman-teman nggak usah khawatir tentang supply minyak ya, jadi bisa tetap kita supply terus ya. Nah, yang kemudian ada garansi servis selama 6 bulan dan instalasi pemasangan. Nah, jadi kalau teman-teman bergabung dengan PT Sentral ini, teman-teman memberikan fasilitas tersebut. Ada garansi, kalau rusak bisa kita bantu servis. Juga ada instalasi pemasangan, nggak usah bingung-bingung cara setting, kalibrasi dan lain-lainnya ya. Nah, oke. Berikutnya ini contoh aja, saya rasa teman-teman yang sudah punya bisnis nggak asing dengan ini ya. Ini contoh, ada namanya NIB, KLBI, terus akta perusahaan ya. Jadi kalau kita ngomong kayak KBLI-nya
itu 47112 untuk jual minyak curah ya. Nanti kan teman-teman kalau bikin NIB pasti ditanya ini mau kodenya apa. Kode tergantung kita jualannya apa, elektronik, obat-obatan, baju, mainan, setiap barang, setiap komoditas mempunyai kode yang berbeda. Tinggal tanya notarisnya, nanti mereka tahu kok biasanya ya. Nah, dalam dunia minyak ada yang namanya cloud point ya. Kalau orang bilang bagaimana membedakan minyak curah yang bagus dan yang jelek, itu kita lihat dari istilahnya CP. CP itu apa? CP itu cloud point. Jadi semakin rendah CP-nya semakin baik. CP yang untuk seperti minyak Vilma, Sania, Bimoli itu antara 8, 9. Kalau kita di antara 9 dan 10. Teman-teman bisa lihat di kiri, kelihatan semua ya gambarnya. Ada minyak Sania, ada minyak Barco. Barco ini harganya nggak murah loh teman-teman. Saya bisa besarkan minyak Barco ini harganya 28.900 per 2 liter ya. Nah ini per 1 liter malah ya, harganya 1 liter 28.900 sampai berarti 30.000. Lihat ya bedanya. Ini saya foto di Alfamart kebetulan sekali ya. Kalau yang punya Sania warnanya kuning dan tetap encer, punya Barco warnanya putih seperti endapan. Nah ini kalau kualitas minyaknya CP-nya tinggi, itu yang terjadi teman-teman. Jadi ketika diletakkan di tempat ber-AC, tempat dingin, minyaknya beku. Itu kalau CP-nya rendah. Ya saya bukan menjelekkan, tapi kalau saya ngomong kualitas, Sania dan Barco sudah jelas kelihatan Sania lebih baik. Karena dalam suhu dingin ruangan Alfamart pun dia tidak membeku. Nah ini teman-teman harus tahu kalau kita jualan minyak ya, kualitas ditentukan dari pertama CP. CP mungkin kita harus uji lab, tapi kedua paling gampang cek itu adalah seberapa bening dan warna minyaknya apa. Kalau minyak semakin cerah, semakin bening kuning, itu minyaknya bagus. Minyak yang jelek biasanya kuning pekat. Nanti kalau teman-teman sudah terbiasa beli minyak curah di pasar ya, coba diamin aja, cek aja. Beli minyak curah 1 liter di pasar, itu kalau di Semarang loh ya, misalnya ngomong Semarang, harga antara 14 sampai 15, rata-rata 14,5. Nah diamin aja 3 hari, 5 hari, seminggu lah. Nanti kan minyaknya butek. Kalau suhu ruangan dia nggak akan beku seperti Barco yang warna putih tadi. Tapi ketika suhu ruangan, nanti teman-teman lihat kalau minyak bekas goreng di bawah itu ada endapannya. Nah itu kalau minyak curah yang kualitasnya jelek seperti itu teman-teman. Punya kita sudah dites, ada hasil uji labnya, didiamkan selama 2 bulan pun tidak ada endapan yang berarti seperti minyak-minyak yang ada di pasar. Nah ini kalau kita ngomong kualitas, tentu teman-teman bertanya kan, lah kalau minyak curah kualitasnya gimana? Ya ini gambar paling nyata, minyak curah seperti apa, minyak kualitas bagus seperti apa ya. Kalau mau ada pertanyaan, teman-teman boleh pencet gambar mic di bawah, silakan ngobrol langsung aja, tanya dipotong nggak apa-apa, nggak usah sungkan. Ada pertanyaan sampai sini tentang legalitas dan bagaimana kualitas minyak curah itu? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada saya lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah ini yang kita sebut dengan aplikasi Simirah. Nah ini contoh agen kami yang ada toko Al Muta'ali, lokasi di Jakarta Timur. Nah teman-teman lihat di sini ada logo Kementerian Perindustrian. Jadi setiap minyak yang kita kirim ke tempat mitra kita atau ke tempat teman-teman ya, nanti akan mendapatkan aplikasi ini, dan di aplikasi ini tercantum in out-nya berapa. Itu sebagai acuan bahwa kita memang mendapatkan minyak secara legal, karena minyak yang kami kirim pun semua terdata di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Nah seperti apa pendataannya, ini contoh teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah 78,8 total minyak goreng yang masuk ke Kempu atau ke deponya, ke tandonya teman-teman. Atas 71,6 adalah minyak yang sudah keluar, dan ini otomatis berubah setiap hari sesuai dengan istilahnya seberapa laris atau seberapa banyak penjualan dari outlet teman-teman ya.
Kalau di sini masuk 78,8, keluar 71,6, otomatis di stok tandon tadi pasti ada sisa sekitar 6, anggap aja 7 ton lah misalnya biar gampang, 7,2 ton. Ya. Nah, bahkan ketika teman-teman mentransaksikan pun ada minyak datang, minyak keluar, di bawah itu ada dokumen tanggal, jumlah dan harganya. Jadi nanti kalau ada rahasia teman-teman tinggal buka, Bapak jual minyak sumbernya dari mana, ini minyak ilegal atau tidak. Buka aja aplikasi ini, tunjukkan semua input outputnya dari mana, teman-teman aman kerjanya. Jadi nggak usah menjadi beban kalau mau jualan minyak di lokasi yang ada, ya. Ini aplikasi Simira, salah satu legalitas yang kita berikan ke teman-teman kalau bermitra dengan PT Sentral, ya. Nah, ini paket yang ada teman-teman. Ada paket 13,5 juta, paket 19 juta, 25 dan 98 juta. Apa yang membedakan? Ya tentu saja fasilitasnya yang membedakan ya. Kalau 13,5 juta itu nggak ada pomigornya. Teman-teman cuma dapat satu kempu, satu timbangan. Ya ini pomigor itu seperti ini kita sudah tunjukkan. Nah, kenapa atau apa menariknya menggunakan pomigor di sini? Ya, pomigor ini kenapa menarik? Contoh, saya hari ini jual minyak di toko juga saya nggak jaga sendiri teman-teman. Saya pakai pegawai, saya pakai karyawan. Ya kita bilang sebagus apapun orang itu kalau namanya kebutuhan kepepet, butuh duit ya mungkin tanda kutip lah ada peluang dapat uang lebih ya ditilep atau korupsi, kasarnya seperti itu. Sekarang kalau teman-teman pakai timbangan, zaman dulu kan kita tuh kalau orang Jawa bilang jualnya pakai canteng, pakai gelas ukur ya. Beli 1 liter disendoi, ditaruh 1 liter, 2 liter, 2 gelas. Sekarang kalau teman-teman pakai seperti itu, anggaplah satu hari laku 100 liter. Pegawainya ngomong, Pak, hari ini cuma laku 80 liter, ini Pak uangnya. Padahal lakunya 100. Yang 20 dia tidak laporkan ke kita. Terus teman-teman mau gimana? Apa setiap malam teman-teman mau nimbangi jumlah minyak di tandon itu berapa? Kan repot kan? Nah, dengan adanya Pomigo ini, seperti Pertamini prinsipnya, habis kerja, semua kan kita transaksi menggunakan alat digital ini. 1 liter, 2 liter semua lewat alat ukur. Jadi ketika selesai kerja, tutup toko, tutup outletnya, teman-teman bisa settle mesinnya, cek di situ, oh sehari berapa liter, 100 liter, tinggal disamakan aja mana setoranmu kalau 100 liter ya. Kalau 100 liter misalnya saya jual 14.000 kan berarti harus ada setoran 1,4 juta. Dia nggak bisa mainkan angka di sini. Kalau laku 100 mesin bilang keluar 100, nggak mungkin mesin 100 dia bilang Pak lakunya cuma 80, ya kamu tombok karena mesinnya keluarnya 100. Nah ini salah satu cara bagaimana kita mengamankan kalau kita mau bisnis minyak goreng tapi kita nggak sempat jaga atau kita pakai karyawan. Kuncinya di sini teman-teman. Ya, yang kedua, mungkin dalam waktu berjalan ada orang datang, Pak, saya mau beli minyak goreng, Pak. Berapa? Uang saya cuma 20.000. Ya enggak apa-apa. Kalau 20.000 seperti teman-teman beli pertalit, beli bensin itu ya, Pak 20.000, masukin aja di mesinnya, tutul angka 20.000, enter, cret, keluar dari nozzle sesuai dengan angka 20.000, tinggal angkanya 1, berapa liter. Tapi kita balik teman-teman, kalau teman-teman nggak pakai Pomigo ini ya, teman-teman pakai gelas ukur 20.000, coba membuat konversinya menjadi berapa liter, apa nggak setengah mati. Mas beli minyak 25.000, bingung kan konversi bentar ya, 1 liter 14.000 ya kan, dibagi 25.000, 1,35 liter atau berapa, terus nyendoinya itu gimana nanti. Nah ini salah satu keuntungan kalau kita menggunakan Pomigo. Pertama dari sisi jumlah kita bisa tepat sesuai kemauan konsumen, kedua dari sisi keamanan kita juga bisa mengamankan omset kita sehingga minim atau rawan kemungkinan untuk dikorupsi oleh karyawan ya. Oke. Nah ini contoh di outlet temen kami di Semarang juga ada yang di kiri itu aktivitasnya biasa kalau pagi habis olahraga ibu-ibu itu pada beli semua. Terus mereka sangu itu botol aqua kecil itu
mereka isi sendiri berapa liter, 1,5 liter, 1 liter silahkan ya toh. Yang di kanan ini kempunya, nah, jadi kempu dan mesin menyatu. Di sisi kanan ini adalah paket 98 juta. Nah, kenapa 98 juta? Ada 6 kempu. Satu kempu atau satu tandon itu setara dengan 1000 liter teman-teman. Kalau teman-teman mau menjadi depo itu adalah outlet yang nanti bisa melayani para agen. Contoh, ada orang mau buka, saya Semarang nih, ada orang mau buka di misalnya di Tegal saya nggak ada depo, tapi ada orang mau ngambil kemitraan di Tegal. Lah kalau saya cuma kirim 200 liter 500 liter kan nggak sebanding dengan ongkos transportnya kan, minyaknya jadi mahal sekali. Makanya di kota-kota yang belum ada depo, kalau teman-teman jadi depo, nanti ada pendaftaran mitra baru, kami akan arahkan untuk ngambil di tempat Anda semua. Jadi buat Anda menambah omset, buat mitra juga secara biaya transport jauh lebih murah. Lah, 6 kempu ini setara dengan 6.000 liter. Artinya kalau teman-teman depo, sekali order itu sama dengan satu tangki truk. Ada yang 5.000 liter, ada yang 6.000, ada yang 8.000, macam-macam lah. Kita anggap aja skala kecil 5.000 liter. Nah, supaya nggak modalnya terlalu banyak, ya kan. 5.000 liter masuk ke situ lah, tinggal nanti teman-teman bisa dapat berapa agen, 5 agen, 10 agen. Semakin banyak agennya, otomatis semakin cepat habis minyaknya, semakin cepat modalnya kembali dan keuntungannya meningkat. Nah, ini yang kita sebut dengan depo, paket yang 98 juta, dimana kalau kota-kota yang jauh dari kami, jauh dari kota Semarang, kita harus ada depo duluan untuk mengurangi biaya transportasinya ya. Dan tentu kalau dengan depo harganya harga spesial, beda pengambilannya otomatis ya. Antara mitra dan depo pula harganya atau belinya ke PT Sentral itu harganya berbeda, depo lebih murah ya. Oke, jadi kalau yang bronze tadi 13,5 juta itu mendapatkan apa teman-teman? Ada MOU kemitraan, ada NIB, ada simirahnya, jaminan supply, dapat kempu palet untuk nyusun supaya ke atas ya kan, dapat minyak goreng curahnya 200 liter, banner, spanduk, dan timbangan digital. Timbangan kita berikan karena kalau teman-teman nggak ada Pomigo kan orang beli 1 kilo 2 kilo kan bingung, lah ini berapa ini ukurannya, kita kasih timbangan digital pengganti Pomigonya. Paket silver, nah ini 19 juta, itu mendapatkan hal yang sama tapi ada Pomigonya teman-teman ya. Jadi paket yang paling rendah untuk bisa bekerja dengan nyaman ya menurut saya yang 19 juta ini ya. Di atas itu ada paket gold. Kalau paket gold teman-teman dapatnya minyak 500 liter, lainnya sama sebenarnya, harganya 25 juta ya. Sama seperti itu, untuk pertama kali kita gratis ongkir, gratis instalasi semuanya. Yang terakhir ya paket depo, sekali kirim satu tangki apa, truk itu loh, truk tangki itu kan isinya 5.000 liter. Jadi 5.000 liter kita masukkan ke dalam kempunya 6 unit, kadang ada lebih, jadi makanya kita sediakan 6. Kadang ada tangki yang isinya 5.500, nanti kalau 5 bingung 500 mana ya, makanya kita kasih 6 kempu supaya teman-teman kalau ada tangki yang 55 masih ada tempat yang cukup untuk terima semua. Biasanya dilebihin sih, nggak pas 5.000 langsung ya. Nah, itu gambaran tentang paket-paket yang ada di sini dari bronze, silver, gold, platinum. Apakah ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman, kalau mau tanya saya buka dulu kesempatan untuk bertanya. Adakah? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjut lagi ya. Ini ada yang masuk nggak? Tadi ada cengkling itu ada yang masuk. Sebentar ya teman-teman ya. Oh, ini ada, sorry, saya kalau buka PowerPoint nggak bisa lihat layar. Ada angkat tangan Pak Dani, Pak
Nicholas mau tanya silakan, mau tanya dulu saya persilakan, nggak apa-apa. Bu Nini barusan masuk Bu, silakan buka mic-nya. Kalau mic di bawah kiri ada gambar mic, kalau mau tanya yang tangannya diangkat tadi silakan, siapa Pak Dani atau Pak Nicholas ya, Magelang. Oh iya, Bu Nini dari Magelang, Pak Bindawan Sutejo juga Magelang. Nah, Anda berdua kota yang sama nih, bisa tukar-tukaran konteks, siapa tahu bisa kolaborasi jual minyak. Kebetulan ibu saya Pak, juga orang Magelang. Pak, Ya, gimana Bu Mur? saya Yuni, Bu Yuni. Ya tahu Bu, Bu Yuni gimana? Ya. Saya Jakarta di kan? Temanggung ya Pak, kota kecil. Kenapa? Di Temanggung. Oh, saya pikir Bu Mur di Jakarta, di Dulu Temanggung yuk, ya. dulu di Jakarta, sekarang udah pensiun di balik ke orang lagi di Temanggung sementara ini. Oh, siap Bu. Dulu kan namanya Unimurs ya, betul ya? Ya, oh, saya dulu di Jakarta. Siap, masih ingat Bu saya Bu. Nah, Ya, nggak apa-apa dulu Bu. suka ketemu. Mau tanya Ya. apa Bu? Nah, kalau Temanggung gimana itu Pak? Udah ada apa apa namanya Oh, tadi? depo ya? Depo. Oh. Depo Temanggung belum ada, tapi kan Temanggung nggak terlalu jauh Bu. Kalau kita bilang Cilacap, Purwokerto itu dari Semarang kan jauhnya minta ampun. Saya belum tahu kalau Eh, Temanggung kita belum ada depo. Tapi tentang eh, ongkos kirim ke Temanggung, karena Temanggung belum ada permintaan mitra, saya belum bisa bilang Bu ongkos kirimnya berapa. Kalau Ibu mau nanti saya cek ya. Saya japri saya japri Anda besok kira-kira bagaimana dengan ongkos kirimnya Bu. Oh ya jadi nggak perlu depo nggak apa-apa ya deket dari Semarang ya Pak ya. Ya, kalau cuma Salatiga, mungkin Temanggung yang dekat-dekat Ungaran gitu masih masih terjangkau lah. Oh Lah, ya. tapi ada Ya itu baiknya, Bu. aja. Ada baiknya Ya. saran saya, Ibu besok cek pasar dulu, Bu. Pasar Temanggung saya nggak tahu ada berapa banyak, coba cek. Kalau beli minyak curah berapa, iseng-iseng tanya, Bu, kalau kulak minyak harga berapa gitu loh. Jadi Ibu kan punya gambaran. Kira-kira masuk nggak? Temanggung kan gunung, Bu. Saya rasa beli dari manapun ongkir pasti mahal di sana. Iya. Nah, itu yang perlu Iya. kita konfirmasikan dulu, Bu. Kalau saya coba survei pasar dulu, kira-kira di Temanggung harga berapa minyak sana. Mereka jual berapa, Anda kalau mau kulak harganya berapa. Jadi ada bayangan, Bu, nanti masuk atau enggak kira-kira dari penawaran kita, Bu. Oh iya iya. Ya. Ya cukup itu ya ya Pak. Makasih. Oke. Yang lain teman-teman, Magelang, untuk Magelang tuh terus terang ada beberapa, bukan cuma dari Pak Nicholas dan Bu Nini ya, kan Anda berdua orang Magelang. Kemarin tuh juga ada 2 orang lagi dari Magelang yang telepon saya menanyakan untuk apakah Magelang bisa buka agen seperti itu. Terus terang kalau Magelang itu kan lebih jauh lagi dari Temanggung ya. Nah, itu saya rasa kita harus punya depo dulu di Magelang. Kalau enggak ongkosnya kan terlalu tinggi untuk ngirim cuma 200 liter, 500 liter ke Magelang. Nah, saya nggak tahu nih apakah dari teman-teman bisa kolaborasi di sana atau kami pun habis ini ada cara untuk teman-teman yang mungkin pertama dananya mepet, saya minat Pak, tapi nggak punya uang, atau mungkin dananya cumpen istilahnya orang Jawa bilang, bisa nggak? Bisa. Atau yang kedua, Pak saya punya uang Pak. Ya mungkin teman-teman saya bilang di Purwokerto, wah tapi kotanya jauh belum ada depo, saya mau jadi agen, kalau 19 juta saya bisa Pak, kalau 19 kalau 100 juta saya berat. Kita pun ada solusi. Nah, untuk dua hal itu apa namanya kita ada solusinya. Tapi coba saya selesaikan dulu ya teman-teman presentasi saya. Nanti habis ini akan ada solusi bagaimana caranya kalau kota belum ada depo, atau kalau Anda pengen buka tapi kota saya nggak bisa, ya sudahlah saya ikut join aja di kota lain. Itu ada solusinya teman-teman. Habis ini kita bahas. Saya coba selesaikan materi saya dulu sebentar ya. Oke, layar saya kelihatan teman-teman. Nah, ini analisa bisnis minyak curah. Tentu saya mencoba menghitung kira-kira prospek ini beneran jalan atau enggak ya, kan namanya bisnis kan kita membuat visibility study ya, analisa dulu. Jadi kalau kita posisi sebagai agen, nah Anda beli ke kami atau ke depo lain harga 12.500.
asumsi penjualan 100 liter per hari. Berarti kan untuk modal belanjanya setiap hari 1,25 juta. Kalau 30 hari butuh modal 37,5 juta. Tapi teman-teman tidak usah menyediakan uang sebanyak ini. Ini cuma sekedar simulasi. Uangnya kan teman-teman pegang cash, nggak ada orang beli minyak 1 liter 2 liter bayarnya tempo 30 hari. Pokok kalau kita minyak ya ada uang ada bayar. Ada uang ada minyak istilahnya harus dibayar langsung. Nah ini contoh. Berarti dengan agen teman-teman umur 1 bulan butuh modal 37 juta. Harga jual kalau di Semarang 14 sampai 15. Saya anggap aja jual 14,5 ya tadi di pasar. Omset per hari sama 100 liter, di sini 100 liter dikalikan harga jualnya total 1450. Kalau 30 hari kerja berarti 43,5 juta. 43,5 juta omset dikurangi modal 1 bulan. Teman-teman mendapatkan bersih 6 juta rupiah per bulan. Ini kalau agen dengan asumsi penjualan cuma 100 liter. Ya kalau 100 liter itu orang-orang belanja ke tempat teman-teman kasarnya cuma bawa 1 jerigen itu loh. 1 jerigen di sini kan 20 liter. Berarti cuma 5 orang bawa 5 jerigen selesai cerita. Hari itu tutup. Harusnya kalau tempatnya strategis, dekat pasar, dekat kulineran, saya rasa 5 jerigen pasti lebih per hari. Ya. Nah, ini asumsi kalau teman-teman menjadi seorang agen dengan paket tadi 13, 19, 25. Nah, sekarang bagaimana kalau pakainya yang depo yang 98 juta? Berapa potensi keuntungannya? Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau depo belinya lebih murah, teman-teman. Teman-teman bisa dapat harga 12 juta ngambil dari pabriknya. Asumsi penjualan 500 liter, Pak, kok banyak? Lah iya, kalau depo contoh di Magelang sudah ada 2-3 orang yang mau jadi mitra. Begitu ada yang jadi depo, sudah pasti 3 itu ngambilnya ke depo tersebut. Belum kalau dia sendiri jual eceran, ya kan? Berarti kan kalau 500 liter per hari, modal belanjanya dikalikan 12.000 berarti 6 juta. 30 hari 180 juta. Tapi ini semua uang sudah di tangan, nggak perlu utang bank, nggak perlu ngapa-ngapa. Ini cash and carry duitnya. Ya. Asumsi penjualan 14,5 juga, ya kan? Omset per hari 7.250, hari kerja 30, berarti kan penjualannya omset 217 juta. Berarti sebulan teman-teman bisa dapat 217 dikurangi 180 juta. 37 juta rupiah. Nah, itu kira-kira gambarannya seperti itu, teman-teman. Perbedaan antara agen dan depo. Satu hal, harga minyak itu berubah sewaktu-waktu. Seperti hari ini Natal dan Tahun Baru. Harga bisa naik. Ya, ini harga bahkan sekarang menjadi 12.800, 12.900, kemarin sempat 13.000, tapi tadi pagi harganya turun lagi. Jadi, kalau teman-teman beli minyak dari kami, setiap waktu itu harga berubah. Jadi konfirmasi dulu, Pak, model minyak, Pak, nanti kita cekkan di hari itu harga berapa. Sama seperti harga emas lah. Emas itu kan tiap hari naik dan turun, berubah terus. Ya, jadi ini barang komoditas pasar, kita tidak ada harga yang fix. Selalu harga berubah. Nah, itu adalah terakhir penutup dari saya. Apakah ada pertanyaan dulu sebelum nanti konsep kolaborasinya diterangkan oleh Pak Daniel? Silakan teman-teman kalau mau tanya konsep yang ini dulu. Tadi saya bagi layar kelihatan nggak ya? Tes. Aman-aman. Kelihatan ya, yang analisa kok rasanya tak close kok, nggak ada matikan layarnya. Aman. Kelihatan ya. Oke. Sip. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, Pak Daniel tes. Siap Pak Daniel? Siap. Oke. Jadi gini sebelum slide-nya ditampilin ya. Pak. Oke, teman-teman. Jadi saya ngajak Pak Daniel. Di sini saya bergabung dengan yang namanya Ciputra Entrepreneurs Club, ya. Ciputra Club ini adalah sebuah klub bisnis yang selama ini disupport langsung oleh Ciputra. Sama seperti saya menjadi pembicara, kalau saya keliling ke kota manapun saya disupport oleh Ciputra. Bahkan Ciputra juga memberikan permodalan gratis untuk orang-orang yang mau bergabung dengan Ciputra Entrepreneurs Club. Nah, detailnya seperti apa?
coba Pak Daniel akan menjelaskan secara singkat. Kira-kira Ya. konsep kolaborasi ini seperti apa, gambaran kasar Ciputra klub seperti apa. Kalau teman-teman mau, nanti saya adakan sesi khusus apa sih benefitnya menjadi member Ciputra yang saya sudah bergabung. Ya, saya share screen Pak Daniel ya. Ya, sambil di-share screen saya nyapa dulu ya, Ya, Bapak Ibu. Saya yang kenal teman Pak Yudi nih. Semangat pagi Pak Yudi. Pagi-pagi, siap. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Di sini Pak Ridwan itu juga sudah jadi member Ciputra. Nah, seperti yang ditampilkan di slide-nya Pak Ridwan itu, apa sih Ciputra ini? Kalau misalnya kita bisnis apapun ya, ini kan dalam hal ini bisnis minyak goreng ya, itu adalah sebetulnya salah satu unit usaha dari klub Ciputra yang saya bentuk di Semarang. Pak Ridwan salah satu jadi membernya itu. Kalau misalnya kita jual minyak goreng, terus di bawahnya tulisan minyak goreng itu di pomnya ada tulisan disupport oleh Ciputra Group, kira-kira keren nggak Bapak Ibu? Keren ya? Paul. Keren Paul. Nama Ciputra kan semua orang udah paham ya, udah tahu ya kira-kira. Nah, apa itu Ciputra? Jadi Ciputra itu bikin klub pengusaha yang seperti di slide itu. Jadi target Pak Ciputra itu mencetak 4 juta entrepreneur. Nah, terus hubungannya apa dengan Pomigo ini? Karena ini klub pengusaha, berarti harus ada bisnisnya. Intinya seperti itu. Nah, dengan masuk di klub ini, Bapak Ibu bergabung jadi member, benefitnya apa? Sekilas dulu sebelum kita nanti bahas satu-satu ya. Benefitnya yang pertama, Bapak Ibu itu bisa langsung dapat saham gratis nanti. Jadi hanya bergabung jadi member, itu sudah punya saham gratis besarnya 2,5%, kecil ya. Tapi sudah punya saham gratis. Kalau dari simulasi hitung-hitungannya kurang lebih setiap bulannya bisa dapat sekitar 200 ribuan seperti itu. Dan selain itu bisa juga dapat penghasilan dari klub Ciputra ini sehingga kita bisa beli Pomigo sendiri. Bisa punya Pomigo sendiri. Nah, kalau sudah punya Pomigo sendiri nanti bisa dikembangkan di kota, disupport oleh Ciputra. Karena nanti Pomigonya rencananya mau saya bikinkan di mana setiap pelanggannya itu bisa dapat voucher gratis untuk dapat minyak goreng setiap bulan senilai 80.000 selama 1 tahun. Tujuannya apa? Supaya Pomigonya rame seperti itu. Ya. Oke, dilanjut Pak Ridwan slide-nya. Nah, Ciputra Entrepreneur Club ini apa toh? Di klub ini, kalau namanya klub pengusaha ya berarti intinya di dalamnya banyak pengusaha di situ ya. Jadi semua pengusaha ngumpul di situ. Ada yang kepengen jadi pengusaha, ada yang sudah jadi pengusaha, ada pengusaha besar dan semua ini komunitasnya jadi positif di sini. Nah, di klub ini kita dikasih 4 pilar. Satunya belum keluar ya Pak Rito nih. Nah, kita dikasih 4 pilar. Yang pertama, sebagai pebisnis, yang kita butuhkan itu sebetulnya bukan modal yang pertama, tapi yang pertama adalah skill, keahlian. Nah, di sini kita dikasih pelatihan, dibantu pelatihan sama Ciputra untuk jadi pengusaha sukses. Setelah punya skill, kita yang langkah berikutnya yang kita lakukan adalah bagaimana kita ciptakan relasi, ciptakan pasar. Jadi setiap member nanti itu membantu teman-temannya untuk dimasukkan di klub ini supaya menjadi pasar bersama. Targetnya adalah 4 juta entrepreneur. Nah, pilar ketiga itu baru kita butuh modal. Ini saya jelaskan singkat aja ya Bapak Ibu sekalian ya. Nanti kalau ada sesi khusus yang tadi dijanjikan Pak Ridwan, nanti kita bahas detail. Kalau saya jelaskan Ciputra ini sendiri, terlalu kompleks dan kurang lebih butuh waktu sekitar 1 jam itu. Padahal ini kan targetnya itu ya minyak goreng ya. Jadi saya jelaskan, moga-moga bisa ditangkap ya Bapak Ibu ya. Nah, pilar ketiga kalau sudah kita punya skill, punya bisnis, punya produknya bagus, terus punya potensi pasarnya, baru kita butuh modal untuk mengembangkan usaha kita. Nah, modal di sini menarik. Sebagai klub pengusaha di sini banyak kegiatan dan kita dikasih gratis semua sama Ciputra. Tapi syaratnya, mindsetnya harus dirubah dulu. Jadi kita wajib untuk nabung modal untuk diri kita sendiri. Jadi syarat masuk di klub ini wajib untuk nabung untuk modal diri sendiri, bukan untuk dikasihkan ke Ciputra, tapi untuk modal diri sendiri. Nah, tapi di sini Ciputra juga menawarkan klub ini seperti kayak franchise gitu ya. Jadi kita diajak kerjasama, ayo gede ke klub ini bareng-bareng. Klub ini didanai sama Ciputra 300 miliar. Nah, kita
ajak kerjasama untuk membesarkan klub ini. Dengan cara bagaimana? Membantu temennya untuk diajak bergabung di klub ini. Ya, kita dikasih bagi hasil berapa? Lah, ini yang menarik. Nanti kalau ada sesi khusus, saya akan bedah, saya akan bahas di mana kita kerjanya nanti gotong royong, setiap orang hanya minimal membantu 2 orang untuk dimasukkan di klub ini, bukan untuk dijualin produk, bukan untuk dijualin asuransi, atau dijualin tabungan, atau apapun, tapi dibantu untuk jadi entrepreneur. Setiap membernya melakukan kewajiban seperti itu, dalam waktu 11 bulan, kita dikasih bagi hasil sama Ciputra 300 juta per bulan. Kira-kira kecil apa besar itu, Bapak Ibu sekalian? 300 juta per bulan. Besar ya, gitu ya. Nah, yang lebih menarik lagi, kita ini dikasih proteksi hutang usaha. Jadi kalau kita sebagai pengusaha di pilar keempat itu ya, kita sebagai pengusaha kalau semakin besar itu pasti punya hutang bank. Mobilnya juga ganti, hutang juga. Rumahnya juga ganti lebih gede, hutang juga. Nah, kalau sampai terjadi apa-apa dengan pengusahanya dan usaha itu belum bisa belum bisa dialihkan ke orang lain, maka yang terjadi hutang usaha itu akan kena beban ke anak istrinya. Akibatnya anak istrinya jadi bangkrut gara-gara itu. Nah, sebagai entrepreneur versi Ciputra, itu kita harus memproteksi hutang usaha kita dengan dibelikan asuransi jiwa. Seperti itu. Nah, kabar baiknya di sini, asuransi jiwanya itu kita dikasih gratis sama Ciputra nanti. Jadi tugas kita hanya, kita kepengen target apa? Misalnya kepengen target modal 1 miliar atau berapa gitu ya. Kita dikasih asuransi jiwa sebesar target modal kita nanti. Next Pak Ridwan. Nah, syaratnya bergabung gampang. Yang pertama itu daftar. Biaya pendaftaran 50.000, itu nanti dapat kartu sakti, di mana dengan kartu itu kita bisa dapat diskon ke semua yang berhubungan dengan Ciputra nanti. Yang kedua, kita tadi kan di pilar ketiga wajib untuk nabung modal. Jadi kita tentukan sendiri target dana kita itu mau untuk apa. Bukan cuma untuk modal sebetulnya, bisa untuk dana pensiun, bisa untuk perjalanan wisata rohani, bisa macam-macam. Nanti kita habis ini kita bahas di slide berikutnya. Berapa dan kapan kita butuhkan. Yang ketiga, cara untuk membuat orang itu bergabung di klub ini paling gampang ya dengan share-share dengan dari sosial media itu ya. Atau kita ajak keluarga, teman, orang-orang yang Anda cintai, itu diajak ke pertemuan offline juga ada kalau di Semarang. Pak Yudi rencananya mau bikin ya, Pak, di Madiun ya? Ya, mau ke kantor di Madiun, siap. Siap Pak ya. Kapan Pak nanti dibikin ya? Ya. Sekalian minggunya Pak, bikin yang itu Pak. Pastilah, siap. Yang 98 juta itu ya. Oke, kita lanjut Pak. Nah, ini konsep tabungannya ya. Jadi konsep tabungannya itu ini pertama dan satunya di Indonesia, di mana dilanjut terus saja Pak, dikeluarin semua Pak. Jadi kalau kita lihat di bawah itu bisa dipakai buat apa tabungan ini? Bisa dipakai buat dana pendidikan. Misalnya kita sudah punya modal nih, usaha sudah jalan Pak, kelihatannya saya belum nambah modal nih, usaha sudah jalan, sudah bagus gitu kan. Nah, ini kan ada syarat nabung, tapi saya masih punya anak, Pak. Anak masih kecil. Lah, tabungannya itu bisa dialihkan buat dana pendidikan anaknya nanti. Atau, Pak, saya kepingin perjalanan ibadah, kalau yang Kristen ya ke Israel, kalau yang Muslim ya ke umroh, misalnya seperti itu. Atau, Pak, saya kepingin ngamankan masa depan saya, Pak, karena dari survei dari majalah SWA itu, rata-rata pengusaha muda banyak yang di hari tuanya miskin karena tidak menyiapkan tabungan untuk hari tuanya. Nah, itu kita bisa siapkan untuk dana pensiun kita. Misalnya kita kepengen usia 30 sekarang, kita pengen pensiun usia 55 dan kita punya dana pensiun 1 miliar. Ya, itu bisa kita setting dengan cara ini nanti. Ya, yang kedua, yang berikutnya ada dana warisan dan dana-dana lain yang kita kepengen butuhkan apa, seperti itu. Nah, terus caranya bagaimana? Simple, nabungnya hanya 5 tahun saja. Target kita bisa kita setting sesuai yang kita inginkan. Misalnya kalau misalnya sekarang ini anak kita usia 2 tahun, kita kepengen kuliah usia 18 tahun, berarti target dananya kita ambil 16 tahun kemudian. Jadi nabungnya 5 tahun, nanti 16 tahun kemudian dana keluar, dana cair. Nah, yang hebatnya dari
dari tabungan yang diwajibkan di sini di Ciputra adalah bahwa target dana kita itu sekaligus jadi asuransi jiwanya. Jadi kalau kita misalnya punya target dana 1 miliar, berarti kalau sampai terjadi risiko meninggal sama orang yang nabung itu, maka keluar dana warisan sebesar 1 miliar. Dan itu gratis, tidak bayar. Hanya nabung saja, tabungannya berkembang, berlipat-lipat, dan dapat gratis asuransi. Ya, nanti kalau ada sesi khusus kita bahas khusus ya nanti ya. Ini kita langsung diarahkan ke Pomigonya ya. Lanjut Pak Ridwan. Siap. Ini biar ada gambaran sekilas, saya buka-buka paham ya nanti ya. Nah itu contoh kalau misalnya kita kepengen buat dana pensiun ya, karena sudah punya modal gitu. Itu tabungan per bulannya cuma 658 ya, kelihatan ya. Itu kita nabungnya selama 5 tahun, total tabungannya cuma 36 juta, tapi kita bisa narik 100 juta. Kalau kita targetnya 250 juta untuk dana pensiunnya, berarti nabungnya 1,6 berapa itu. Jadi kalau dihitung-hitung, kita untungnya 276%. Jadi tabungan ini sangat menguntungkan. Jadi ibaratnya kita tinggal mindah aja tabungan kita di bank, sebagian kecil dipindahkan ke sini, dan kita akan dapat banyak benefit dari klub Ciputra ini. Lanjut Pak. Nah ini contoh kalau kita kepengen dana warisan. Nah kalau dana warisan itu di asuransinya juga ada ini. Ada si biru, si merah, si hijau. Itu adalah si biru itu Allianz, si merah itu Prudential, si hijau itu Manulife. Kalau kita lihat misalnya di usia 66, itu di Allianz kita nabungnya 5 tahun, per tahunnya 138. Di Prudential 152. Di Manulife 127. Sedangkan kalau di Ciputra itu hanya kurang lebih separuhnya saja, cuma 77,8, nabungnya 5 tahun, totalnya sekitar 350, tapi kapanpun kita dipanggil pulang, kita keluar uang 1 miliar. Ya, lanjut Pak. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Nah, ini cepat nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, karena ini kan memang arahnya kita bagaimana kita dapat Pomigo gratisnya nanti. Ada pertanyaan dulu yang mau ditanyakan? Oke, lanjut Pak kalau nggak ada pertanyaan. Lanjut dulu ya. Ya. Nah, ini yang tadi dijelaskan sama Pak Ridwan, itu ada bronze, silver, gold, sama platinum. Nah, apa yang akan kita dapatkan kalau kita jadi member Ciputra? Next, Pak. Nah, ini kira-kira ringkesannya kalau kita kerjasama dengan Ciputra ya, Ciputra Entertainment Club ya. Yang pertama, ya, dikeluarin terus saja, Pak. Yang pertama modalnya kecil dan bisa dicicil sampai dengan 60 kali. Jadi kalau tadi misalnya kita kepengen buat dana pensiun, kita modalnya sekitar 600 ribuan, itu anggap aja modalnya kan 5 tahun ya. Jadi 600 ribu kali 5 tahun, dicicil 60 kali. Jika ternyata bisnis kita gagal, bisnis kita itu apa tuh? Bisnis kita itu bantu membesarkan klub ini bareng-bareng dengan membantu orang untuk dimasukkan di klub ini. Dengan syarat tadi untuk juga mereka wajib nabung modal seperti itu. Misalnya Pak, saya tidak bisa cari orang, kan gagal itu berarti, ya kan? Dan jika gagal, modalnya balik karena modalnya jadi investasi tabungan dan dikembangkan berkali lipat sama Ciputra. Tapi jika sukses, kita bisa mendapatkan income sampai dengan ratusan atau miliaran per bulan dari klub pengusaha yang kita jalankan tadi, seperti itu. Jika meninggal, dapat gratis asuransi jiwa sampai dengan 1 miliar atau lebih tergantung dari target dana yang kita ambil. Ya. Selain itu kita bisa dapat pengembangan bisnis pribadi, bisa punya networking, bisa dikasih ilmu bisnis, bisa promosi usaha kita di klub pengusaha Ciputranya ini, dan bisa kolaborasi bisnis yang seperti sekarang ini kita lakukan di Semarang. Di Pomigo ini kita kolaborasi bisnis antar member Ciputra. Pak Ridwan itu adalah salah satu member Ciputra. Nah sekarang kalau kita bergabung di klub ini, tadi minimal kan berarti nabungnya kan 600 ribu ya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi waktu kita nabung 600 ribu ini, secara otomatis kita dapat saham 2,5% dari kepemilikan Pomigo yang paket silver tadi ya, yang 19 juta. Jadi ini berlaku kelipatan kalau misalnya ternyata nabungnya kepengen 1,2 juta, berarti kita dapat sahamnya 5%. Nabungnya
misalnya 10 juta 1,2 berarti 2,4 berarti kita dapat sahamnya 10% dan seterusnya, seperti itu, berlaku kelipatan. Nah, selain itu member juga boleh bebas nambah sendiri penyertaan saham Pomigonya. Jadi Pak, saya punya duit nih, kepengen supaya saham saya tambah banyak. Saya kan yang 2,5% gratis nih. Saya kepengen nambah saham, misalnya saya ada uang 2 juta, mau saya tambahkan untuk saham ke Pomigo, bisa enggak? Bisa, seperti itu. Ya. Terus yang berikutnya lagi, kita bisa juga untuk langsung beli Pomigonya. Jadi kalau kita mau invest beli Pomigonya, itu setiap pembelian paket Pomigo apa saja, itu dapat tabungan gratis sebesar 10% dari harga pembelian paket Pomigonya. Jadi misalnya kita beli paket yang 19 juta, kita itu dikasih 1,9 juta untuk tabungannya di membership Ciputra tadi, seperti itu. Bisnis Pomigo ini adalah salah satu unit kolaborasi bisnis CEC di Semarang. Jadi ini memang kita desain untuk supaya member-membernya bisa punya langsung bisnis real di Ciputra Entrepreneur Club ini. Bisa punya bisnis Pomigo gratis dengan cara apa? Ya dengan cara nanti mengembangkan klubnya Ciputra itu. Jadi kalau kita misalnya membantu seperti Pak Ridwan itu ngajak Pak Yudi, terus Pak Ridwan ngajak orang lagi. Nah, Pak Yudi ngajak orang juga lagi untuk masuk di klub ini. Tahu-tahu Pak Ridwan itu dapat bagi hasil dari Ciputra sebulan 50 juta. Kan lumayan tuh, bisa dipakai untuk beli paket Pomigonya. Kira-kira seperti itu ya. Next Pak, satu lagi Pak. Nah, ini contoh hitungannya nih. Contoh hitungannya ya. Ini simulasi bagi hasil paket silver ya, Pomigo yang silver tadi. Jadi dengan penjualan per hari 100, itu kalau kita lihat investor 1, 2, 3, itu kalau yang investor 1, 2, 3 itu berarti dia nambah investasi lagi. Yang investor 1 kan dapat 2,5% saham gratis itu tadi, karena dia jadi member Ciputra. Terus dia nambah lagi 1 juta, berarti dia dapat tambahan 5,3%. 5,3 tambah 2,5%, berarti dia punya saham 7,8%. Kalau yang investor 2 dia kepingin nambah 2 juta ini untuk tambahan modalnya. Investor 2 dapat 10,5% saham ditambah 2,5% gratis karena dia jadi member Ciputra, totalnya 13%. Kalau investor 3 ini dia mau invest 5 juta ya di Pomigonya tambahan. Dia dapat 26,3% saham plus dia dapat 2,5% gratis karena jadi member Ciputra itu, total 28,8 juta. Kalau investor 3 sama investor 4 sama 5 ini tidak nambah investasi. Jadi dia hanya dapat saham gratis karena dia jadi member Ciputra, 2,5%, 2,5%. Nah, kalau kita lihat, ini kalau penjualan per harinya 100, itu laba kotornya itu 4,8 juta totalnya ya. Jadi kalau investor 4 itu enggak invest apa-apa lagi, itu dia dapat setiap bulannya 120.000 per bulan. Kan lumayan tuh. Enggak keluar duit, tapi hanya jadi member Ciputra dan dia punya peluang usaha yang bagus di Ciputra, bisa dapat bagi hasil dari Ciputra dan dia setiap bulan dapat 120.000 dari hasil usahanya Pomigo ini. Kira-kira gitu Pak Ridwan. Dibuka sesi tanya jawab kalau ada yang mau tanya. Silakan teman-teman kalau mau tanya jawab. Ko Yudi kalau mau tanya gimana? Nggak apa-apa. Apakah dipahami? Kalau Pak Yudi mungkin gini Pak, kalau saya dapat info dari Pak Ridwan itu kalau di luar kota ada kesulitan karena biaya itu ya Pak ya, biaya transportasinya ya. Betul. Nah, kalau misalnya Pak Yudi mau invest tuh misalnya yang invest yang paket apa itu Pak yang paling tinggi itu Pak? Depo, Jadi depo ya. Platinum 98. Pak Yudi mau invest jadi depo di sini, di situ nanti kita kembangkan di mana setiap orang yang bergabung dari depo-depo itu Pak Yudi bisa dapat member Ciputra Pak. Jadi mereka yang bergabung di deponya Pak Yudi, jadi Pak Yudi invest deponya, nanti sahamnya dibagi-bagikan ke itu Pak, ke apa? Yang orang yang bergabung di deponya Pak Yudi itu otomatis bergabung jadi member Ciputra. Pak Yudi kan nanti dapat kalau misalnya invest 600.000 itu kan Pak Yudi dapat 90.000 ya per bulan ya. Ya. Ya Pak. Nah, itu yang nanti dipakai untuk bagi-bagi sahamnya itu Pak. Nanti kalau Pak Yudi tertarik kita nanti diskusi lah lebih dalam kira-kira gimana proses prosedurnya seperti itu.
Oke, teman-teman, ayo silakan kalau mau tanya, kita buka sesi tanya aja dulu, diskusi aja, enggak apa-apa. Kalau nggak paham, tanya sama Pak Daniel, mumpung ada orangnya di sini. Daripada lewat WA nanti kan bingung. Kalau lewat WA ngomong seperti ini enak, tanya buka mic aja nggak apa-apa teman-teman. Atau ditanya aja Pak, kira-kira kepengin yang paket kemitraan atau apa itu Pak? Coba. Nah, gimana teman-teman? Sampai sini kan materi saya sudah selesai. Ada dua opsi. Apakah teman-teman mau ngambil paket kemitraan langsung dari saya, atau mungkin kalau teman wah kelihatannya penawaran Pak Daniel lebih menarik nih, nggak usah keluar uang sampai belasan puluhan juta, saya juga bisa buka Pomigo. Nah, Maksudnya nah, paket kemitraan itu berarti gabung sama punya Pak Ridwan itu ya Pak ya? ya Betul ya? betul betul. Jadi ibaratnya Pak Ridwan itu sekarang kan sudah invest 19 juta. Lah Bapak Ibu mau bergabung di kolaborasinya di tempatnya Pak Ridwan mau berapa? Intinya gitu. Yang menjalankan bisnisnya Pak Ridwan nanti. Atau pada bingung nih Pak karena terlalu cepat ya. Karena ini kan kalau jelasin Ciputra biasanya sampai 1 jam itu biasanya lebih. Nah, gimana Bapak Ibu? Atau mungkin kalau belum ada pertanyaan, ini kan sudah saya rekam. Nanti saya apa namanya saya share di YouTube, saya kirim linknya ke Bapak Ibu yang ada di seminar ini. Jadi kalau ada pertanyaan bisa nonton dulu videonya, kalau nggak jelas nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol, saya buatkan Zoom lagi nggak apa-apa. Mau nggak bayar, yang penting kan semua paham gitu kan. Bebas. Oke, nggak ada pertanyaan nih Bapak Ibu. Cukup kalau nggak ada apa-apa nih saya coba share rekamannya ya teman-teman ya. Para peserta ini nanti Ya. teman-teman lihat, kalau nggak jelas bisa japri saya. Nanti Pak tolong jelaskan lagi sekali. Kita buat Zoom yang lebih detail. Ini kan saya mau mancing ide dulu. Teman-teman paling nggak sekarang paketnya udah tahu seperti apa. Oh saya bisa kok buka sendiri ya, silahkan. Oh saya minat konsorsium aja, silahkan juga. Opsi apapun kita terbuka untuk diajak diskusi ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini cukup Ya, tentu saya aja. rasa. Ya, cukup dulu, Pak. Nanti Oke, pelajari lagi soalnya. ya, nanti saya kirim rekamannya ke Bapak Ibu yang hadir di sini. Ya, kalau gitu saya tutup dulu teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore semua. Pak Turi, Sore. siap. Sore. Ya.